udah mau sharing bersama kami. Yang pertama Mas, Brodo itu udah jadi branding yang keren banget di mata banyak anak muda Indonesia terutama karena udah masuknya ke lifestyle kalau menurut kami Bu, udah Brodo gitu, udah branding gitu kan, branding sepatu yang berkualitas dan punya filosofi. Mungkin bisa diceritakan Mas, filosofinya kita tahu, tapi bagaimana menciptakan filosofi tersebut gitu, sejarah dibalik itu. Bagaimananya ya, bukan filosofinya. Bagaimananya. Ya mungkin sambil diceritain filosofinya boleh. Menarik nih pertanyaannya. Waktu itu berangkat dari ini sih, sebenarnya simple waktu itu. Jadi kita sadar barang yang kita jual itu komoditas. Yes. Maksudnya komoditas semua orang tuh bisa bikin dan tidak hanya orang Indonesia aja, bahkan sampai seluruh luar negeri bisa bikin ini produk sepatu. Dan in order for the products to be sold dan disukai sama customer, nah menurut kita produknya harus punya nyawa, harus punya soul. Ini kayak apa ya, penemuan kita nih. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia, di Bandung aja sampai setiap bulan bisa muncul brand sepatu kulit baru untuk cowok. Jadi apa sih advantage kita, apa sih yang kita lebih unggul? Nah di situ kita mutusin, oke, kita harus masukin nyawa nih di produk kita. Nah berangkat dari situ tuh, nyawanya ini harus harus diceritakan dan dikomunikasikan secara disiplin dan berulang-ulang kali terakumulasi. Jadi sebenarnya salah satu insight-nya untuk membangun brand itu nggak bisa instan ya, butuh waktu, butuh ditanam dan butuh dirawat baik-baik. Nah jadi tapi pertanyaannya bagaimana cara bisa itu? Tips paling simple itu pertama ya, ini balik lagi ke seluruh tips untuk memulai bisnisnya. Start dari passionnya nih apa sih? Terus cari story-nya, apa sih yang bisa membuat produk saya ini menarik dan berbeda dibandingkan produk-produk yang lain. Kalau untuk pengalaman Brodo, kita tahu latar belakang kita sangat berbeda, sangat sangat jauh teknik sipil dengan sepatu, teknik sipil dengan bisnis itu kan sangat kontras. Menurut kita itu angle menarik yang untuk kita angkat. Jadi gitu, wah ini salah satu perbedaan kita dibandingkan teman-teman brand yang lain. Nah jadi kita angkat aja cerita ini dan kita masukkan lagi cerita-cerita lainnya yang semakin hari menambah value dari brand Brodo ini bisa makin kaya. Kita cek lagi apa ya call Brodo. Oh kebetulan yang foundersnya ini dua-duanya cowok. Oke, kita instill lagi nih nyawa, yaitu gentleman. Dan itu kita ulang sejak pertama 2010 muncul sampai sekarang, nggak ada kata gentleman di setiap interaksinya. Jadi pelan-pelan orang terbangun suasana, kalau kita sebut Brodo, orang cowok gentleman. Nah itu menurut kita bukan kita pinter, bukan kita apa, cuman kita disiplin aja dalam memasukkan nyawa ini berulang-ulang dan juga nggak dibuat-buat, harus tulus. Soalnya masing-masing individu ini di dunia punya cerita yang berbeda, nggak mungkin ada yang sama, kembar pun beda ceritanya. Jadi itu yang dijadiin kelebihan. Jangan berusaha pengen kayak ini kita ikut-ikutin itu bisa dijadiin inspirasi, cuman cari ceritanya, cari cerita yang bener-bener bisa dimajuin. Nah disitulah mulai masuklah barang-barang yang mulai masuklah nyawa itu ke produk yang akan kita jual. Jadi lihat inspirasi. Mas juga pernah bilang juga work hard until your idol become your rival. Iya. Itu mungkin yang tadi juga ya mungkin ya. Iya, bisa dibilang namanya juga cowok ya. Kita selalu didorong oleh kompetisi, oleh persaingan. Jadi kira-kira gitu. Siapa idolsnya awalnya mungkin kalau boleh tahu? Idolnya ini lebih dibilang sosok perusahaan yang diidolakan sih sebenarnya. Itu Nike. Oh Nike ya. Nike. Jadi filosofi Nike ini kita kagumi banget. Sama kan, mereka jual sepatu lari bahkan murah, tapi mereka bisa jual mahal banget.
itu ada nyawanya di situ. Kalau kita sebut antara brand Nike dengan brand X, rasanya beda. Nah, kita terinspirasi untuk jadi seperti itu. Makanya bikin proklamasi itu ya. Wah, itu. Ngalahin apa? Ini bawa Indonesia keluar ya. Nah, itu salah satu effort kita untuk masukkan lagi spirit dan nyawa Indonesia dan gentleman.